Salam, selamat pagi semuanya. Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja ujian akhir semester multimedia pembelajaran dengan judul atau topik hardware dan software. Dan di sini, kami menggunakan metode pembelajaran dengan model drill. Oke, jadi kita langsung saja masuk pada materinya. Secara umum, pengertian hardware adalah perangkat keras dan software adalah perangkat lunak. Oke, yang pertama kita masuk pada hardware. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, dan mouse, keyboard, scanner, dan monitor, printer, dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware umumnya juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer. Dari fungsi umum hardware di atas, di bawah ini penjelasan selengkapnya mengenai hardware. Yang pertama itu ada mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah ataupun memproses data atau informasi. Untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer, contohnya proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang kedua itu ada menerima output, yakni hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Yang ketiga itu ada memberi output, di mana proses hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antar output input. Yang keempat itu ada menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang akan dipasang di luar. Itulah beberapa fungsi perangkat keras komputer. Secara umum, hardware dapat dibedakan jenisnya berdasarkan setiap fungsi yang ada. Di bawah ini beberapa hardware yang dibedakan menurut fungsi atau kegunaannya. Yang pertama itu ada perangkat input, salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Berikut beberapa contoh hardware. Yang pertama itu ada mouse. Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Yang kedua ada keyboard. Jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Yang ketiga itu ada scanner, di mana scanner berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya, ada banyak orang yang memerlukannya untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel. Oke, kita masuk pada perangkat output. Merupakan jenis hardware yang berguna dan dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data maupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses, misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Di bawah ini penjelasannya.
Pertama itu ada monitor. Monitor merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Umumnya, pekerjaan tersebut berhubungan dengan dokumen maupun data. Yang kedua, ada printer, di mana printer adalah salah satu jenis perangkat keras yang dapat kita gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang diinginkan. Oke, kita masuk pada proyektor LCD. Perangkat keras yang berguna untuk memudahkan kita dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dan komputer. Hal ini berarti saat kita menggunakan proyektor LCD, kita bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas. Yang berikut ada perangkat proses. Yang pertama itu ada jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Proses device tersebut seperti yang pertama itu ada CPU, di mana CPU merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi, pengolahan, sampai menghasilkan output yang diinginkan. Yang kedua itu ada VGA, perangkat yang berfungsi mengolah maupun memproses data grafis hingga hasilnya nanti dapat kita tampilkan pada layar monitor komputer. Yang ketiga itu ada RAM. RAM di sini merupakan jenis perangkat keras yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Oke, kita masuk pada perangkat untuk menyimpan. Storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti di bawah ini. Pertama itu ada hard disk, merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Yang kedua ada flash disk, merupakan alat penyimpanan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk ini sendiri bisa kita pakai untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga itu ada optical disk, merupakan media penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya optical disk berupa CD atau compact disk atau DVD seperti digital versatile disk. Yang kedua kita masuk yaitu software. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data komputer. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Oke, yang kedua kita masuk pada software. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Secara umum, perangkat lunak terbagi menjadi 3 jenis. Pertama itu ada sistem operasi atau operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu,
Ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua itu ada bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa kita ketahui seperti Java, PHP, HTML, dan C++, dan masih banyak lagi. Dalam membuat bahasa pemrograman ini, nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga itu ada program aplikasi, di mana program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satunya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Dari beberapa penjelasan lengkap mengenai software di atas, kurang lengkap rasanya apabila kita belum mengetahui contoh software itu sendiri. Di bawah ini merupakan contoh berdasarkan fungsinya. Pertama itu ada Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama itu ada Microsoft Office Word. Di bawah ini merupakan contoh berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada Microsoft Office Word. Microsoft Office Word ini biasa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Microsoft Word adalah sebuah software atau perangkat lunak dalam program pengolah data yang baik, berupa huruf maupun angka yang sering digunakan untuk keperluan pembuatan dokumen ataupun hal-hal yang berhubungan dengan tulis-menulis. Fungsi utama dari Microsoft Word ini adalah mengolah kata sehingga semua pekerjaan yang berkaitan dengan mengolah kata dapat dikerjakan dengan bantuan aplikasi ini seperti yang pertama itu membuat surat menyurat baik untuk keperluan resmi maupun tidak resmi. Kedua, membuat dokumen dengan cepat serta tepat. Yang ketiga, membuat dokumen dengan berbagai variasi agar lebih menarik. Yang keempat, menambahkan gambar pada dokumen. Dan yang terakhir, untuk membuat tabel dan masih banyak lagi. Kita masuk pada manfaat Microsoft Word sebagai berikut. Pertama, itu ada meminimalisir kesalahan dalam penulisan. Yang kedua, menghemat waktu serta tenaga. Ketiga, itu ada meminimalisir penggunaan kertas dan juga biaya. Kedua, kita masuk pada Microsoft Office PowerPoint. Software ini biasa digunakan untuk membuat sebuah presentasi dan juga kita bisa menggunakannya untuk mengedit video, membuat foto, dan masih banyak lagi. Yang ketiga kita masuk pada Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Demikian hasil video pembelajaran kami. Sekian dan terima kasih.